Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Long Haoshen berkata, ada kurang dari 2 hari tersisa sampai 3 hari yang diberikan Kaisar Iblis kepada kita habis. Saya pikir dia juga memperhatikan pertempuran di sana. Bahkan jika berita itu tidak sampai kepadanya secepat kita, perbedaan kecepatan akan diabaikan. Biarkan dia bahagia untuk sementara waktu. Dia mungkin akan berpikir kita tidak tahu tentang situasi di sana dan kita akan benar-benar bingung dengan serangan di benteng Tenggara dan lintasan Gunung Myriad Beast. Long Tianyin menghela nafas, sayang sekali kita telah menggunakan terlalu banyak sumber daya kali ini. Namun, selama kita bisa membalikkan keadaan dengan perang ini dan mengalahkan manusia, apapun sepadan. Saya tidak khawatir tentang benteng Tenggara dan pas Gunung Myriad Beast. Aspek yang paling penting masih Demon God Emperor. Haoshen, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu bisa menghadapi serangan Kaisar Dewa Iblis? Long Haoshen tersenyum, tapi dia tidak menjawab kakeknya. Apakah dia benar-benar percaya diri? Tentu saja dia memiliki kepercayaan diri, tetapi bagaimana dia bisa tahu apakah dia benar-benar bisa sebelum mereka bertarung? Menurut analisis Ye Xiaolei tentang Kaisar Dewa Iblis, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Tentu saja, itu tidak termasuk Hao Yiwei. Hao Yiwei adalah kartu truf terbesarnya. Long Haoshen tidak akan memainkan kartu ini kecuali dia benar-benar kehabisan pilihan, karena penampilan Hao Yiwei pasti akan membuat Kaisar Dewa Iblis menjadi gila. Cair, berhati-hatilah, Long Haoshen menepuk tangan Cair. Cair tersenyum, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Dengan itu, dia berbelok ke kiri tanpa suara. Wang Yuan tersenyum pahit, jika bukan karena kuota terbatas, aku juga harus pergi. Aku terlalu tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala kuil-kuil prajurit. Long Haoshen terkekeh, jangan katakan itu. Pertempuran terakhir yang menentukan akan terjadi di mana. Apa yang kita hadapi adalah kekuatan iblis yang paling menakutkan. Akan ada banyak kesempatan bagi Anda untuk ikut bermain. Di luar jalur gunung penentang naga, perkemahan iblis. Yang mulia, Samigina sudah mencapai benteng Tenggara dengan pasukannya. Dia segera meluncurkan serangan ke benteng Tenggara. Dewa Iblis Bulan Agares melaporkan berita terbaru kepada Kaisar Dewa Iblis. Dewa Setan Bulan berbaring miring di tempat tidurnya dan tersenyum acuh tak acuh, dia benar-benar sedang terburu-buru. Padahal, itu bukan masalah bahwa kami menderita kerugian yang sedikit lebih besar. Agares jelas memahami Kaisar Dewa Iblis, yang mulia, haruskah kita meningkatkan tekanan pada jalur gunung penentang naga? Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak perlu terburu-buru. Yang harus terburu-buru adalah manusia. Saya ingin bermain game dengan Long Haoshen. Hanya penaklukan lambat yang menarik. Jika saya tidak melenyapkan kepercayaan dan keyakinannya, dia tidak akan menyerah kepada saya. Manusia telah membangun selama 6.000 tahun, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk menyerahkan beberapa hal. Sampaikan pesanan saya ke Samigina dan Marbas. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka harus menyerang Temple Union secepat mungkin dan menyerang kota suci. Ya, Agares menjawab dengan sopan, sebelum berbalik dan meninggalkan Kam dengan cepat. Di luar tenda Kaisar Dewa Iblis, Agares mengerutkan kening dan berpikir, kali ini, manusia mungkin benar-benar tidak punya kesempatan. Yang mulia menggunakan rencana yang matang. Sehari kemudian, Benteng Tenggara. Semua dinding benteng Tenggara pada dasarnya telah diwarnai dengan warna berbeda oleh darah. Ada banyak jejak kehancuran di dinding. Untungnya, dindingnya masih cukup kokoh dan dilindungi oleh susunan sihir. Meskipun tertutup ribuan lubang di permukaan, interiornya masih kokoh. Pertempuran sudah berlangsung sehari semalam. Samigina telah mengerahkan pasukan iblisnya seperti orang gila, mengirimkan gelombang demi gelombang serangan. Dia tidak memberikan waktu bagi benteng Tenggara untuk menarik napas. Pasukan 500.000 orang dirotasi melalui pertempuran. Setelah serangan gelombang pertama berakhir, gelombang kedua akan segera menyusul. Selama 24 jam terakhir, terlepas dari slip up yang memberikan pukulan berat pada prajurit mata iblis dan iblis berserk, iblis tampaknya masih memiliki keunggulan yang menghancurkan. Meskipun mereka terus-menerus dipukul mundur oleh benteng Tenggara, benteng itu juga menderita banyak kerugian, sementara perlawanannya tampaknya semakin lemah. Jika bukan karena pasukan ksatria yang telah menyerbu keluar kota berkali-kali, kerugian mereka mungkin akan lebih besar. Namun,
Iblis juga menderita kerugian yang luar biasa. Mereka tidak membawa umpan meriam dalam serangan mereka kali ini, karena mereka semua adalah elit. Menurut data mereka, 60.000 iblis telah mati dalam pertempuran, yang hanya menunjukkan betapa ganasnya serangan mereka. Meskipun manusia tidak menderita kerugian sebesar iblis, mereka masih kehilangan sekitar setengah dari jumlah itu. Yang paling banyak mati sebenarnya adalah prajurit perisai yang memiliki pertahanan terkuat. Sebagian besar dari mereka telah mati ketika mereka melindungi para penyihir, pemanggil dan pendeta. Para prajurit perisai menggunakan perisai dan nyawa mereka untuk melindungi para pengguna sihir. Akibatnya, sementara 8.000 pengguna sihir menderita beberapa luka, sangat sedikit yang tewas dalam pertempuran, paling banyak hanya 300. Di medan perang yang begitu kejam, ini bukanlah keajaiban. Mata para penyihir, pemanggil dan pendeta menjadi merah saat mereka bertarung tanpa memperhatikan hal lain. Setelah pertempuran siang dan malam, mereka sebenarnya tidak meninggalkan dinding untuk beristirahat sama sekali meskipun mereka adalah pengguna sihir. Bukan karena Qiu Yonghao melarang mereka, tetapi mereka menolak. Ketika mereka melihat pasangan mereka jatuh dalam pertempuran untuk melindungi mereka semua sangat marah. Setidaknya setengah dari 300 pengguna sihir yang jatuh dalam pertempuran telah mati karena membakar hidup mereka untuk merapal mantra di atas kemampuan mereka. Pembangkit tenaga listrik dari semua kuil dibutakan oleh pembantaian, terus-menerus memukul mundur serangan setan dari setan. Mereka pada dasarnya bahkan lebih gila daripada iblis berserk. Setelah mencapai titik ini, tekad dan semangat juang menjadi jauh lebih penting daripada kekuatan. Mayat sudah menumpuk di bawah dinding seperti gunung. Sialan, Samigina pada dasarnya gila, Qiu Yonghao berdiri di dinding dengan kelelahan dan mengutuk. Sepanjang hari dan malam telah berlalu. Hari kedua sudah siang, tapi serangan dari iblis masih belum melemah sama sekali. Dan, Qiu Yonghao tahu bahwa pasukan iblis sudah benar-benar kelelahan. Mereka mungkin bahkan tidak bisa menggunakan 80% dari kekuatan mereka. Namun, meskipun demikian, Samigina masih menolak untuk menyerah, terus-menerus memerintahkan mereka untuk menyerang tembok. Harus disebutkan bahwa 500.000 pasukan iblis belum beristirahat sejak mereka mulai bepergian. Mereka telah bertarung di medan perang sepanjang waktu. Tidak ada satupun komandan manusia yang akan memerintahkan pasukannya untuk bertarung seperti ini, tapi itulah yang dilakukan Samigina. Dan, dia sudah mengeksekusi 4 pemimpin klan lain yang keberatan. Selain Gaap yang mati lebih dulu, selusin dewa iblis lainnya juga ikut bertempur. Meskipun mereka dihentikan, mereka juga menembaki kekuatan benteng Tenggara. Berapa lama lagi kita bisa bertahan dengan pengaturan kita? Qiu Yonghao bertanya kepada pahlawan abadi yang terbungkus jubah di sampingnya. Elemen cahaya tebal dituangkan ke tubuh Qiu Yonghao oleh pahlawan abadi yang jelas-jelas seorang penyihir. Pahlawan abadi ini semuanya telah dikirim dari kuil assassin. Seharusnya tidak ada masalah dalam 2 hari ke depan. Pengaturan kami bisa bertahan paling lama 5 hari. Jika Anda mengecualikan waktu persiapan, kami masih memiliki setidaknya 2 hari. Baiklah, Qiu Yonghao menggertakkan giginya, aku menolak untuk percaya bahwa Samigina tidak akan jatuh cinta lagi setelah 2 hari serangan. Bahkan jika saya harus membuang hidup saya harus bertahan sampai saat itu. Sejumlah besar tentara dan sumber daya dikumpulkan di benteng Tenggara. Selama pertempuran pembangkit tenaga listrik tidak menjadi satu sisi, medan perang tidak akan runtuh meskipun pertahanan mereka tampaknya melemah. Samigina sekarang menjadi agak cemas. Sudah siang dan malam, tetapi manusia bertahan dengan sangat keras kepala. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa pembangkit tenaga listrik dari ke-6 kuil benar-benar berkumpul di benteng Tenggara, dan benteng Tenggara telah memperoleh tambahan 5 atau 6 prajurit yang menggunakan domain, dengan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan busur alat surgawi paling mengejutkannya. Justru karena ancaman yang dia ajukan, para dewa iblis di medan perang takut menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka harus menjaga kewaspadaan mereka terhadap serangannya setiap saat. Moral iblis mulai goyah. Selain pasukan Vian yang berjumlah 100.000, klan lain semuanya sudah bertempur dalam pertempuran dan mengalami kerugian dengan tingkat yang berbeda. Yang terpenting, pasukan iblis sangat kelelahan setelah seharian bertarung. Suara ketidakpuasan menjadi semakin keras dan bahkan para dewa iblis menatap Samigina dengan tatapan tidak senang. Bahkan seorang idiot pun tahu apa yang direncanakan Samigina.
Pasukan Vian-nya telah berhasil beristirahat sepanjang siang dan malam, jadi mereka dalam kondisi prima, tetapi Samigina melarang mereka melangkah ke medan perang, hanya karena dia takut akan menderita kerugian. Jika bukan karena Samigina dan keempat Raja Iblisnya terlalu kuat, para Dewa Iblis mungkin sudah menyuarakan ketidakpuasan mereka. Ada batas kesabaran. Setelah Samigina, Dewa Iblis yang menduduki peringkat tertinggi adalah yang ke-11. Jika ini terus berlanjut, ada kemungkinan bahwa Samigina akan kehilangan kendali atas situasi juga. Bagaimanapun, dia sudah membuat mereka sedikit marah. Ayo bicara dengan Dewa Kematian Iblis. Dewa Iblis akhirnya tidak tahan lagi dan tiba-tiba berdiri. Dari 16 Dewa Iblis, 12 mengikuti seruannya, pergi bersamanya untuk menemui Samigina. Tepat pada saat ini, Samigina perlahan berdiri dari kursi komandannya dan berkata dengan serius, berikan perintah untuk menarik pasukan. Kirim seluruh pasukan Vian. Saya pribadi akan memasuki medan perang melawan musuh. Saat dia mengatakan itu, sepasang sayap besar perlahan terbentang di punggungnya. Dia melihat ke belakang dan melirik selusin Dewa Iblis yang berjalan dengan dingin. Segera, para Dewa Iblis berhenti di tempat mereka berada. Pasukan Iblis mundur seperti gelombang surut dan pasukan Iblis, 100.000 kuat, perlahan maju. Para iblis besar dari anak tangga ke-6 dan yang lebih tinggi semuanya terbang di udara, sementara mereka yang berada di bawah anak tangga ke-6 adalah infanteri atau kavaleri, perlahan-lahan maju menuju benteng tenggara dalam formasi yang rapi. Samigina akhirnya menggunakan pasukan terkuatnya di bawah komando langsungnya, klan Vian. Pertempuran yang berkelanjutan telah menyebabkan tekanan besar pada benteng tenggara. Sementara iblis telah menderita kerugian yang luar biasa, benteng tenggara adalah sama. Pembangkit tenaga listrik telah habis, kinerja para pejuang telah jatuh dan para penyihir telah menggunakan terlalu banyak sihir. Mereka saat ini dalam kondisi terlemah mereka. Tujuan Samigina adalah untuk menembus Temple Union dalam waktu sesingkat mungkin. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang begitu besar? Akibatnya, dia memilih untuk meluncurkan serangan kritis ketika benteng tenggara adalah yang terlemah dan mengambilnya dalam satu gerakan. 100.000 terkuat dari 500.000 tentara akhirnya muncul di medan perang, untuk mengakhiri semuanya dalam satu pukulan. Dewa Iblis lainnya tidak menemani Samigina berperang. Sekarang, bahkan para Dewa Iblis tanpa klan pun kesal. Tentu saja mereka bisa mengetahui apa ambisi dan tujuan Samigina. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Kekuatan keseluruhan dari Vian Clan bahkan melampaui Moon Demon Clan dan Star Demon Clan. 10.000 iblis adalah kekuatan yang menakutkan. Ada 4 Raja Vian, dikombinasikan dengan Komandan Vian yang tak terhitung jumlahnya, Vian Lord dan Grand Vians. Mereka terampil dalam pertempuran fisik dan sihir dengan tubuh tangguh dan kecerdasan yang setara dengan manusia. Dengan 100.000 iblis dimobilisasi pada saat yang sama, betapa mengerikan pemandangan itu. Bahkan Dewa Iblis lainnya tahu bahwa Samigina ingin mengklaim semua jasa dengan mengambil tindakan sekarang, serta mengambil semua barang di benteng tenggara untuk dirinya sendiri. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Bisakah mereka memberontak melawan Dewa Kematian Iblis yang berdiri di antara 5 Dewa Iblis besar? Mereka tidak mampu, juga tidak mampu. Bahkan jika mereka memiliki pasukan lebih dari 300.000 jika mereka menuangkan kekuatan mereka bersama-sama, mereka tidak berada di halaman yang sama. Secara khusus, mustahil bagi klan tanpa Dewa Iblis untuk mendengarkan perintah mereka. Tidak ada Dewa Iblis yang cukup berani untuk melayani sebagai pemimpin. Akibatnya, mereka bisa menolak, tetapi mereka benar-benar tidak bisa memberontak. Medan perang sebelum benteng tenggara memperoleh kedamaian sesaat, tetapi suasana di seluruh medan perang menjadi lebih mendesak. Sejumlah besar iblis mundur dari masa depan. Saat mereka mundur, mereka secara bertahap menyebar ke kiri dan kanan. Ini juga membuat hati para pembangkit tenaga manusia menegang meski hanya sedikit mereda. Tentara Vian dari 100.000 mendekati benteng tenggara seperti banjir. Di bawah permintaan Samigina, mereka dengan sengaja bergerak lebih lambat, yang menyebabkan para pejuang benteng tenggara mengalami kesan yang lebih dalam dari tekanan luar biasa yang mereka alami. Di dinding benteng tenggara, sebagian dari mereka yang tersebar di semua panggilan telah mengambil bagian dalam Perang Suci 5 tahun lalu. Namun, bahkan selama Perang Suci saat itu, iblis tidak pernah melancarkan serangan gila seperti ini.
Serangan gila dan konstan yang berlangsung selama siang dan malam terlepas dari konsekuensinya, semua terdiri dari klan dan elit terkuat yang ditawarkan iblis. Ini adalah pertama kalinya manusia menyaksikan sesuatu seperti ini, kekuatan iblis yang tak henti-hentinya. Meskipun kerugian benteng Tenggara tidak sebesar milik iblis, itu tetap harus dibayar. Dan untuk beberapa alasan, meriam ajaib benteng telah menghilang. Meskipun kecakapan pertempuran manusia meningkat pesat ketika 6 panggilan bekerja bersama, ME terlalu kuat. Ada 500.000 elit iblis. Seberapa menakutkan kekuatan itu? Sebagian besar pasukan dari benteng Tenggara kelelahan dan terluka. Prajurit dan ksatria sedikit lebih baik karena jumlah mereka, yang memungkinkan mereka untuk berputar masuk dan keluar dari pertempuran. Namun, para penyihir telah berjuang terus-menerus. Bahkan ketika Qiu Yonghao memerintahkan mereka untuk beristirahat, mereka tidak melakukannya. Mereka sekarat karena kelelahan dengan tetap berada di dinding dan melanjutkan pertempuran. Sihir mereka sudah mengering. Bahkan dengan penambahan dari kristal ajaib, mereka secara mental telah membuat diri mereka sendiri terlalu lelah. Pada dasarnya setiap mata pengguna sihir merah. Namun, pertempuran masih belum berakhir. Samigina tidak berniat memanggil kembali pasukan dan beristirahat. Dia merencanakan sebaliknya. Dia akhirnya melepaskan pasukan Vian-nya sendiri, yang juga membentuk kekuatan terbesar yang ditawarkan oleh pasukan iblis. Meski sudah mulai terlihat di mata banyak orang di dinding benteng. Meskipun mereka menandingi lawan dalam hal jumlah, mereka semua tahu betapa kuatnya iblis itu. Setelah pasukan iblis ini meluncurkan serangan skala penuh ke dinding, mereka tidak mungkin dihentikan. Tatapan Qiu Yonghao menusuk seperti elang saat dia menatap pasukan Vian yang perlahan mendekati mereka. Dia bisa merasakan kelemahan prajuritnya serta ketidakberdayaan dan keputusasaan mereka. Namun, dia masih penuh dengan semangat juang. Ayo, Samigina, ayo. Aku sudah menunggumu cukup lama sekarang. Senior, tolong bersiap-siap, kata Qiu Yonghao kepada 3 penyihir di sampingnya dengan sopan. Qiu kecil, kamu sangat mengesankan. Anda benar-benar hidup sesuai dengan gelar kepala kuil-kuil prajurit. Untuk beberapa alasan penyihir terkemuka memuji Qiu Yonghao. Setelah itu, ketiga penyihir itu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka menghilang dari atas dinding dalam sekejap mata. Para ksatria dan prajurit yang telah jatuh ke tanah karena kelelahan semuanya berdiri dan mengambil senjata mereka. Para penyihir juga berjuang untuk mengangkat tongkat sihir mereka. Mantra yang bisa mereka gunakan sangat terbatas sekarang, tetapi mereka hanya bisa berharap untuk membunuh beberapa musuh lagi di saat-saat terakhir. Mata setiap orang dipenuhi dengan tekad. Apa itu perang suci? Ini adalah pertempuran tanpa akhir antara dua ras. Tidak ada ruang untuk mereda. Dengan betapa liarnya para iblis melancarkan serangan mereka, begitu mereka menembus benteng, mereka semua tahu bagaimana iblis akan terlibat dalam pembantaian. Karena itu masalahnya, mereka mungkin juga bertarung sampai mati. Medan perang adalah tempat terbaik untuk melatih setiap anggota dari 6 kuil. Kultivasi mereka tidak hanya akan dilatih, karakter mereka juga akan ditempa. Tanpa ragu, saat mereka melihat tentara Vian mendekati mereka, pikiran setiap orang dari 6 kuil ditempa. Jika mereka bisa selamat dari pertempuran ini, maka mereka semua akan menjadi elit sejati dari 6 kuil. Semua pengguna sihir, istirahatlah saat kamu berada. Qiu Yonghao tiba-tiba memberikan perintah yang agak aneh, yang mengejutkan para penyihir, pemanggil dan pendeta. Musuh berada tepat di depan mereka, jadi mengapa dia membuat mereka beristirahat? Ini adalah perintah. Kami telah mencapai kemenangan tertentu, Qiu Yonghao menekankan. Pada saat yang sama, tatapannya sudah terkunci pada Samigina di kejauhan. Semua iblis di tanah berjumlah 70% dari pasukan iblis, sedangkan iblis di atas langkah ke-6 yang bisa terbang di udara berjumlah 30% sisanya. Namun, mereka tidak terbang terlalu tinggi. Untuk meningkatkan tekanan pada benteng Tenggara, mereka semua terbang pada ketinggian 100 hingga 150 meter. Iblis adalah klan kuat yang terampil dalam pertarungan fisik dan sihir. Jika kekuatan mereka secara keseluruhan diperhitungkan, mereka adalah keberadaan yang menakutkan yang hanya berada di urutan kedua setelah naga iblis. 4 Raja Iblis bertindak sebagai komandan dari 4 kelompok yang dipecah berdasarkan lokasi, sementara Samigina tinggal di tengah. Dia menunjukkan penghinaan dan niat membunuh yang intens di wajahnya.
Meskipun kemunduran dengan bagaimana benteng Tenggara lebih tangguh dari yang dia bayangkan, tidak ada yang penting lagi. Samigina benar-benar yakin bahwa serangan berikutnya dapat menembus benteng Tenggara. Orang-orang dari 6 kuil ini hanya akan menjadi batu loncatan untuk kemajuannya. Dia tidak bisa membunuh manusia biasa, tetapi iblis pasti tidak punya alasan untuk menunjukkan belas kasihan pada 6 kuil. Ini adalah kesempatan terbesar mereka untuk melemahkan manusia. Jika mereka tidak melumpuhkan manusia, bagaimana iblis dapat mempertahankan keunggulan absolut mereka atas mereka? Tentara Vien semakin dekat dan dekat. 2,5 kilometer, 2 kilometer, 1,5 kilometer. Akhirnya, pasukan Vien telah mencapai jarak 1000 meter dari tembok. Sosok menakutkan Samigina benar-benar ditampilkan di hadapan manusia. Sebuah gas abu-abu maut berputar di sekelilingnya saat aura kematian yang menakutkan membentuk kepala besar iblis di udara, seolah-olah akan menggigit benteng Tenggara kapan saja. Meskipun dia adalah satu-satunya yang muncul kali ini, dia adalah keberadaan menakutkan yang menempati peringkat keempat di antara para dewa iblis. Bahkan jika semua dewa iblis yang bertarung sebelumnya digabungkan, mereka belum tentu bisa mengalahkannya. Samigina yakin bahwa tidak ada satu manusia pun di benteng Tenggara yang bisa menyaingi dia. Samigina, pada saat ini, teriakan seorang wanita terdengar. Suara itu muncul dengan sangat tiba-tiba, tetapi sangat jelas. Gelombang suara sepertinya bergulir dari segala arah, memaksa Samigina sedikit bergidik. Dia tahu dari suaranya bahwa mereka tidak datang dengan niat baik. Pada saat berikutnya, Samigina sepertinya melihat hal yang paling dia takuti. Dia benar-benar terbang mundur, segera melarikan diri ke beberapa ribu meter. Sok terpampang di wajahnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah menara yang tiba-tiba muncul di sana, turun dari langit. Menara itu berwarna putih transparan. Warnanya dipenuhi dengan rasa bangsawan. Saat jatuh, itu tumbuh lebih besar dan lebih besar. Saat bersinar dengan cahaya putih, itu kebetulan mendarat di proyeksi kepala Vien di udara. Semua orang tahu bahwa sosok kepala Vien diringkas dari kekuatan Samigina. Namun, pada saat itu, sosok kepala itu benar-benar runtuh di bawah menara. Itu bahkan tidak bisa lepas dari cahaya putih, segera berubah menjadi gumpalan asap abu-abu dan menghilang dalam cahaya putih, sementara cahaya putih yang menyengat menjadi lebih menyilaukan. Pasukan Vien yang maju tampaknya mengalami tekanan luar biasa yang membebani mereka. Iblis di langit semua turun ke tanah saat mereka melihat ke atas dengan kaget. Menara itu sekarang telah tumbuh setinggi lebih dari 300 meter. Itu mengeluarkan kabut 7 warna yang samar di antara cahaya putih. Alat surgawi. Tanpa ragu, itu adalah alat surgawi. Namun, bahkan jika itu adalah alat surgawi, itu tidak dapat memberikan begitu banyak ketakutan kepada 100.000 tentara Vien. Yang mereka takutkan adalah cahaya putih dari Divine Tool. Aura membuat kekuatan kegelapan di setiap iblis melonjak dan bergetar hebat. Samigina benar-benar kehilangan ketenangan dan kepercayaan dirinya sebelumnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu menara itu. Itu menara itu. Jika Samigina ditanya siapa yang paling dia takuti sepanjang hidupnya, dia pasti akan menjawab dengan Demon God Emperor. Itu tanpa keraguan. Namun, jika dia ditanya objek apa yang paling dia takuti di dunia, jawabannya pasti adalah menara yang pernah dia hadapi di jalur gunung penentang naga, menara keabadian milik Long Hao Shen saat itu.